Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, hilirisasi sumber daya alam diperlukan untuk pengembangan sektor-sektor industri di dalam negeri. Indonesia sebagai negara yang menghasilkan sumber daya alam yang begitu besar dirasa belum menikmati hasil yang ada. Karena ini dengan hasil tambang SDA yang diekspor dalam bentuk mentah dan juga berimbas kepada lambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena nilai jual yang lebih rendah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih masif dan juga meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi, pemerintah sejak tahun 2010 telah mencanangkan hilirisasi industri. Hilirisasi ini menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai jual komoditas, kemudian membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Lantas sebenarnya seperti apa? Kenapa hilirisasi industri ini penting untuk diterapkan? Siapa saja yang diuntungkan dalam hal ini? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan staf khusus juru bicara Kementerian Investasi atau BKPM, Ibu Tina Talisa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Tina. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bilkis, apa kabar? Baik, kabar baik. Bu Tina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan semangat. Baik, insya Allah selalu. Bu Tina, mengenai hilirisasi industri, banyak masyarakat mungkin yang belum paham mengapa dan kenapa hilirisasi industri ini penting untuk dilaksanakan, siapa sajakah yang diuntungkan, lalu apa urgensinya hingga hilirisasi industri ini penting untuk diterapkan begitu Bu Tina. Silakan. Terima kasih Mbak Bilkis dan juga pemirsa masyarakat Indonesia yang menyaksikan. Kalau kita bicara hilirisasi, kita jangan hanya melihatnya sebagai sesuatu yang sulit, berat, dan kesannya jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sebetulnya banyak melakukan hilirisasi. Contoh misalnya dalam hal padi. Padi menjadi beras, kemudian beras biasanya diolah menjadi nasi. Tapi ada juga yang melihat peluang bukan dijual sebagai nasi, misalnya dalam konteks warteg, tapi dijual dalam bentuk lontong, dalam bentuk ketupat, dalam bentuk bubur. Itu semuanya bersumber dari padi yang kemudian menjadi beras. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang paling sederhana dengan menghilirkan sumber daya alam yang kita miliki, dalam hal ini dalam konteks yang berkaitan dengan nabati atau dengan tumbuh-tumbuhan. Termasuk misalnya saya sebagai pelaku usaha, saya punya sumber tapioka. Tapioka itu kan kalau dijual hanya sebagai tapioka, maka akan berbeda nilainya dengan kalau kita diolah menjadi cireng, diolah menjadi cilok. Sebagai pelaku usaha, maka akan bertemu nih antara yang punya sumber daya alam tersebut atau bahan baku dengan yang memiliki teknologi atau resep dan memiliki pasar, juga memiliki modal. Nah, itulah yang kemudian dipikirkan oleh Indonesia karena kita menyadari Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat memadai dan melimpah. Tapi apakah cukup sampai di situ? Selama ini kita barangkali suka terbuai bahwa Indonesia memiliki alam yang demikian dikaruniai Tuhan dengan luar biasa, tetapi pertanyaannya bukan kita hanya sampai kemudian tadi Mbak Bilkis sampaikan hanya menjual dalam bentuk raw material atau bahan baku. Yang kita butuhkan adalah kita ingin ada nilai tambah. Jadi nilai tambah itu bisa terjadi kalau kita melakukan pengolahan. Menjual beras, dengan berasnya kita olah menjadi lontong, ketupat, bubur, itu maka akan lebih mahal beli bubur satu porsi gitu ya dibandingkan dengan beli beras ditambah air jadi bubur bisa berporsi-porsi kalau kita beli dengan 1 kilogram beras. Itu juga yang terjadi dalam sumber daya alam kita, khususnya pemerintah saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden fokus kepada hilirisasi sumber daya alam khususnya di mineral. Nah, Indonesia ini seperti yang Pak Presiden sampaikan pada saat pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2022 membutuhkan strategi untuk menjadi Indonesia maju. Dan poin pertama yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi. Jadi kita punya nikel misalnya sebagai contoh. Nikel selama ini diekspornya dalam bentuk raw material. Kalau diekspor hanya dalam bentuk bahan baku, maka sebagai bukti pada tahun 2017 kita hanya bisa mengekspor dengan nilainya Mbak, itu hanya sekitar 3,3 miliar US dollar. Tapi setelah diolah ini bagaimana caranya? Awalnya di stop dulu. Pemerintah melakukan pelarangan ekspor nikel. Tujuannya apa? Supaya diolah di dalam negeri. Kalau kita tidak melarang ekspornya, maka semangat bagi para pelaku usaha untuk melakukan pengolahan itu tidak akan terjadi.
Dan kebetulan hal tersebut dilakukan pertama kali oleh Menteri Investasi, saat itu masih Kepala BKPM, belum merangkap sebagai Menteri Investasi, oleh Bapak Bahlil Lahadalia di bulan Oktober 2019 yang berlaku efektif pada tahun 2020. Apa yang terjadi? Setelah 2017 hanya mendapatkan hasil dari ekspor nikel 3,3 miliar dolar, setelah diolah, Mbak, kemudian kita bisa mendapatkan di tahun 2021 nilai ekspornya sudah 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Yang artinya naiknya itu sudah lebih dari 6 kali lipat dari yang sebelumnya hanya bahan baku. Jadi betul kata kunci dari Mbak Bilkis, yang kita kejar adalah nilai tambah. Jadi tujuan akhirnya adalah Indonesia maju, caranya kita perlu meningkatkan nilai tambah dan mewujudkan salah satunya dengan adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi ini akan membuat Indonesia kemudian bisa masuk rantai pasok dunia dan juga Indonesia bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada dunia. Kita tahu nikel ini adalah bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan sekarang Indonesia menjadi negara yang pusat perhatian dunia karena kita sangat menggenjot dan kita memberikan karpet merah kepada semua investor yang ingin berinvestasi di bidang industri baterai kendaraan listrik. Contohnya ada CATL dari Tiongkok, ada LG dari Korea Selatan, ada Foxconn dari Taiwan, kemudian ada BASF dan VW dari Jerman, dan juga ada British Volt dari Inggris, dan tidak menutup kemungkinan ada investor-investor lain. Ini penting bagi kita, Mbak, pada saat kita bicara bahwa kita ingin maju, maka kita harus menggunakan sumber daya alam yang kita miliki. Dalam konteks baterai listrik, kita punya nikel, kita juga memiliki kobalt, kita memiliki mangan. Dan ketiga mineral ini dibutuhkan sebagai bahan baku baterai listrik. Apakah ada yang tidak kita miliki? Ada, yaitu lithium. Dan di bagian inilah kita masih harus mengimpor, terutama dari Australia. Tapi selebihnya kita akan memproduksi di dalam negeri, Mbak. Jadi kita lakukan hulu ke hilir, dan kita akan melakukannya secara terintegrasi, sehingga alhamdulillah Mbak Bilkis dan juga pemirsa, Bapak Presiden sudah meresmikan groundbreaking tahap pertama untuk baterai, untuk sel baterai kendaraan listrik 10 gigawatt di Karawang, Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kita sudah bisa berproduksi dalam 2-3 tahun ke depan. Lalu juga mobil listrik sudah diproduksi di Indonesia, itu diproduksi oleh perusahaan asal Korea Selatan, sehingga kita adalah negara sebagai penghasil atau produsen mobil listrik pertama di Asia Tenggara. Nah, biasanya pertanyaan akan berlanjut kepada hal seperti ini, Mbak Bilkis. Lalu bagaimana keterlibatan dengan pengusaha nasional, pengusaha lokal, dan juga UMKM? Karena itulah bagi pemerintah tidak cukup hanya hilirisasi. Jadi hilirisasi ini harus dikawinkan dengan kolaborasi atau kemitraan, sehingga ada inklusivitas. Kita mengajak pelaku usaha nasional, daerah, dan juga UMKM terlibat. Sehingga yang menjadi lokomotifnya adalah usaha-usaha besar, tetapi dalam rantai pasoknya itu melibatkan para pelaku UMKM. Sehingga yang diharapkan penciptaan lapangan kerja, baik itu langsung maupun tidak langsung, dapat tercapai. Baik, dengan demikian perlu digarisbawahi bahwa hilirisasi ini menjadi penting untuk menjadi menambah nilai tambah begitu ya Bu ya, dengan melalui adanya suatu pengolahan, dan hilirisasi ini bisa membuat Indonesia menjadi rantai pasok dunia begitu kemudian. Dan hilirisasi ini juga tidak dapat berjalan sendiri, ini perlu diadakannya pengolahan dan juga diakhiri dengan kolaborasi dengan beberapa pihak sehingga menghasilkan inklusivitas yang ada. Kemudian Bu Tina, mengenai dampak ekonomi bagi negara dan juga masyarakat dengan dijalankannya hilirisasi seperti apa sih Bu? Seperti mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai kebijakan larangan ekspor mineral begitu. Kemudian apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya hilirisasi? Iya, Mbak Bilkis, tadi yang saya contohkan baru nikel, dan pemerintah ke depan juga akan melakukan pelarangan ekspor untuk timah dan bauksit. Larangan ini kemudian akan dilanjutkan dengan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Nah, dampak kepada masyarakat adalah tentu bahwa akan ada peluang kesempatan kerja di bidang-bidang tersebut yang sebelumnya tidak menjadi katakanlah pilihan penciptaan lapangan pekerjaan. Tetapi memang ini juga di sisi lain menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana menciptakan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang terampil, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan saya yakin kita bisa beradaptasi dengan baik agar apa-apa yang direncanakan di sektor manufaktur ini dapat dibarengi dengan penciptaan sumber daya manusia yang terampil.
Kemudian yang berikutnya bagi masyarakat itu ada dua sisi. Yang tadi saya sebutkan adalah penciptaan lapangan kerja, dan yang kedua adalah bagi para pelaku usaha lokal dan UMKM. Mereka bisa mengambil bagian dan mereka bisa bekerja sama. Dan ini terbukti, Mbak Bilkis, kami di Kementerian Investasi ada Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 yang menggariskan tentang wajibnya berkolaborasi. Sederhananya begitu. Jadi bagi para pelaku usaha, bagi investor besar ini artinya modal usahanya lebih dari 10 miliar rupiah, baik itu penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, mereka wajib berkolaborasi jika ingin mendapatkan insentif fiskal. Insentif fiskal ini bermacam, bisa ada tax allowance, bisa ada tax holiday, bisa juga master list. Jadi untuk mendapatkan insentif, maka para pelaku usaha yang besar ini wajib bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya, dari yang sudah kami jalani selama hampir setahun ini, sudah ada lebih dari 500 kontrak, Mbak Bilkis, antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Yang artinya UMKM ini terlibat, macam-macam terlibatnya Mbak Bilkis. Misalnya, kalau ada produk yang dihasilkan dari sebuah pabrik yaitu produk susu, maka dilibatkanlah para peternak sapi. Mereka lah supplier susu segarnya. Kemudian dalam hal pabrik apapun, ada cateringnya disiapkan oleh UMKM. Ada laundrynya, ada penyediaan ATK-nya, alat tulis kantornya. Kemudian ada yang menyiapkan bahan baku biji besi misalnya untuk sebuah produksi di sebuah pabrik. Jadi bentuknya bermacam-macam Mbak Bilkis dan bisa dibayangkan kalau katakanlah dalam setiap usaha besar ini bisa menggandeng 1, 2, 3 para pelaku UMKM, maka dapat dibayangkan setiap UMKM juga ini kan menciptakan lapangan kerja. Karena itulah saya sampaikan tadi di awal bahwa hilirisasi ini akan memberikan dampak penyerapan tenaga kerja bukan hanya yang langsung. Langsung artinya para pekerja yang direkrut oleh investor besar tersebut. Tetapi yang tidak langsung adalah UMKM yang dikontrak karena bekerja sama pun dengan usaha besar ini, maka dia menciptakan tenaga kerja. Misalnya catering, dia punya pegawai 5, alat tulis kantor punya pegawai 3, ekspedisi atau jasa angkutan punya pegawai 50. Nah, ini kan berarti tercipta lapangan-lapangan pekerjaan yang bukan dihasilkan langsung oleh industri dari hilirisasinya, tetapi oleh UMKM dan juga pengusaha lokal dan daerah yang terlibat di dalam rantai pasok ini. Karena memang seringkali ada yang menyampaikan bahwa, oh hilirisasi ini kan sebuah industri yang padat modal dan teknologi tinggi, yang biasanya secara natural penyerapan tenaga kerjanya tidak sebanyak dengan investasi yang padat karya. Kalau padat karya biasanya alas kaki dan seterusnya. Tapi kita harus berimbang kan Mbak. Sampai kapan kita hanya misalnya di alas kaki, sementara kita kemudian tidak melakukan pengembangan hilirisasi dengan teknologi tinggi dan padat modal ini. Jadi kami meyakini bahwa initial impact atau dampak langsung dan dampak tidak langsung ini harus sama-sama dihitung dalam konteks kontribusi positif dari hilirisasi. Baik, dengan demikian hilirisasi ini memiliki beragam dampak positif, begitu ya Bu, salah satunya dengan tadi menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian apakah dengan hilirisasi ini, apa kaitannya antara hilirisasi dengan potensi investasi? Apakah nantinya jika hilirisasi ini dinilai bagus, investor ini akan tertarik begitu Bu untuk menginvest di Indonesia? Seperti apa kaitannya? Sangat erat Mbak, karena kita nggak bisa melakukan hilirisasi kalau nggak ada investor, sederhananya seperti itu. Jadi justru yang didorong oleh pemerintah adalah kami menyadari, kita semua menyadari bahwa kita punya sumber daya alam, sekali lagi contohnya misalnya di sektor pertambangan ya, tetapi yang didorong kepada pelaku usaha adalah sederhananya begini, kami ini menyetop nih ekspor bahan baku. Anda kalau mau masuk Indonesia boleh, tapi melakukannya pemurnian, pengolahan sampai jadi sesuatu ya. Contoh misalnya di tembaga. Misalnya Freeport selama ini kan menjualnya adalah konsentrat. Pemerintah kemudian mengatur, oh kalau Anda perpanjangan kontrak dan kemudian kemarin pada saat 2018 maksud kami adalah bagaimana saham Indonesia menjadi 51% atau mayoritas. Nah salah satu syaratnya kemudian adalah harus membangun smelter yang sekarang sedang dibangun di Gresik, Jawa Timur. Nah dengan demikian bahwa Freeport tidak boleh lagi menjual konsentrat. Nah ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada hal-hal yang diatur dan hal yang diatur ini kemudian membuka peluang bagi para investor. Kita melarang ekspor nikel berupa biji, tapi kan kita buka peluang untuk melakukan hilirisasi. Diolah menjadi sebuah produk yang nilai tambahnya bisa dari mulai 10 sampai 40 kali lipat lebih, Mbak. Jadi sebetulnya inilah peluang bagi investor. Nah, dalam hal tata kelola tentu yang dibangun oleh pemerintah juga adalah iklim investasi yang semakin kondusif.
Jadi tidak cukup Mbak, kita misalnya hanya melakukan pelarangan ekspor bahan baku, sementara di sisi tata kelola pemerintahan tidak dilakukan sebuah reformasi. Karena itulah Indonesia menghasilkan produk Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 pada bulan Oktober. Ini adalah instrumen untuk reformasi struktural dalam hal pengaturan, terutama di bidang investasi. Karena di dalam klasternya ada salah satunya adalah klaster kemudahan berusaha. Jadi bagi investor mereka merasa bahwa ini adalah bentuk nyata pemerintah memberikan dukungan kepada iklim investasi di Indonesia. Nah, hal ini pun terkonfirmasi, Mbak, bahwa data dari UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development adalah sebuah badan di bawah PBB yang menyampaikan hasil laporan investasi di ASEAN menunjukkan bahwa dalam konteks FDI, Foreign Direct Investment atau investasi dari luar, investor asing, maka sebarannya memang paling banyak itu di Singapura, kedua di Indonesia. Tetapi di Indonesia ini yang sektoril Mbak, artinya bukan di jasa keuangan. Sementara di Singapura kebanyakan di jasa keuangan dan asuransi. Nah, di sektor ini real inilah Indonesia kemudian melihat ini sebuah peluang, termasuk juga kita melihat ini sebuah katakanlah tantangan, karena tidak semua negara dalam posisi bersepakat bahwa Indonesia ini mengambil pilihan ini. Kita pengen jadi negara maju, Mbak. Kadang-kadang kalau kita ingin bergerak maju, ada yang senang, ada yang enggak. Kira-kira begitu ya, Mbak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mau bergerak maju, kita mau melakukan perubahan, ingin lebih baik. Ada yang teman kita suka, ada teman kita nggak begitu suka juga. Nah, ini pun yang dialami Indonesia, Mbak. Kita ingin bergerak menjadi negara maju, sahabat-sahabat negara lain ada yang sepakat, ada juga yang tidak bersepakat. Dan tidak bersepakat ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Di antaranya misalnya kebijakan pemerintah untuk melarang biji nikel ini kemudian digugat ke WTO atau badan yang mengelola perdagangan di dunia. Nah, ini pun Indonesia insya Allah tidak akan mundur dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Hilirisasi ini adalah bentuk kontribusi Indonesia kepada dunia. Karena kalau kita hanya menambang kemudian kita kirimkan bahan bakunya atau bahan mentah, maka sebetulnya harusnya dunia merasa khawatir dengan apa yang dipilih Indonesia. Tapi kalau Indonesia memilih untuk mengolah bahan baku yang ada dan kemudian menyampaikan kontribusinya kepada dunia dalam barang yang setengah jadi dan jadi, sebetulnya dunia diuntungkan. Nah, di bagian inilah kita harus sama-sama bersatu dan melihat bahwa hilirisasi ini kepentingannya buat bersama. Nah, catatan terakhir Mbak, bahwa terkonfirmasi sekali Mbak di data yang kami keluarkan setiap triwulan, data realisasi investasi, bahwa sektor industri ini sudah menjadi nomor 1 dari sektor realisasi investasi. Artinya sebagai penyumbang terbesar. Biasanya penyumbang terbesar ini bukan industri, Mbak. Dan kita sempat punya kekhawatiran bahwa Indonesia akan masuk ke dalam sebuah deindustrialisasi yang berkelanjutan. Tapi alhamdulillah dengan tuntunan dan kebijakan Bapak Presiden, Bapak Menteri Investasi secara tegak lurus, konsisten melaksanakan arahan tersebut, yaitu adalah bagaimana melakukan hilirisasi. Dan terbukti dengan data bahwa nomor 1 industri logam bukan logam, dan kemudian di nomor 3 atau 4-nya pertambangan. Ini apa sih maksudnya? Artinya pertambangan itu kemudian dilakukan hilirisasi. Jadi nggak cuma berhenti di pertambangannya. Dan industri ini juga luas, termasuk manufaktur di bidang yang lain, makanan, minuman. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, sekali lagi Mbak, nggak cuman kita bicara sumber daya alam yang kaitannya dengan mineral. Dalam hal perikanan kita juga punya pekerjaan ke depan, bahwa harapannya kita melakukan hal yang lebih baik dalam hal perikanan karena kita adalah negara maritim. Dalam hal perkebunan juga kita harus melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita bicara minyak goreng itu juga produk hilirisasi Mbak. Dari kelapa sawit kan diolah ya, jadi CPO kemudian diolah jadi minyak goreng, itu adalah hilirisasi juga. Nah, ini adalah bagaimana pemerintah saat ini memang menggenjot di mineral. Tetapi sebetulnya pemerintah juga sedang melakukan strategi bagaimana pemetaan pohon industri daripada hilirisasi. Dan kalau dikatakan apa tujuannya, kita pengen berkelanjutan, Mbak. Jadi kalau berkelanjutan itu artinya bukan cuma mengejar cepat, bukan cuma pulih Indonesia lebih cepat, tapi kita ingin maju secara berkelanjutan, dan berkelanjutan ini bukan hanya dari sisi lingkungan, tapi dari sisi sosial juga. Jadi artinya hubungan antara pekerja dengan pengusahanya, kemudian hubungan antara UMKM dan pengusaha besar itu kami berusaha untuk terus menjaganya agar kemajuan ini menjadi milik bersama.
Baik, hilirisasi ini diharapkan terus berkelanjutan, bukan hanya di lingkungan saja, namun ini juga menjadi sosial, baik dengan pengusaha, kemudian juga dengan UMKM. Bu Tina, boleh dijelaskan secara singkat tantangan hilirisasi selama 5 tahun ke depan, dan untuk closing statement ya, silahkan Bu Tina. Baik, terima kasih banyak Mbak. Tantangan itu ada eksternal dan internal. Kalau kami menyampaikan eksternal, maka tantangannya adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan, yang saya garis bawahi bahwa tidak semua negara sahabat menyetujui apa yang dipilih oleh Indonesia. Padahal sudah terbukti bahwa pilihan non konvensional dilakukan oleh negara-negara yang dulunya belum maju dan kini menjadi negara maju. Sebagai contoh, misalnya Inggris. Inggris itu adalah negara yang pada abad ke-16 melakukan pelarangan ekspor wool. Wool ini adalah bahan Mbak ya, bahan baku untuk tekstil seperti bahan yang saya gunakan ini, blazernya sedikit mengandung wool. Dan di abad 16 Inggris melakukan pelarangan ekspor wool. Tujuannya apa? Agar industri tekstilnya maju. Nah, cara itu kira-kira yang sedang dilakukan Indonesia. Tetapi cara ini ternyata tidak semua negara menyepakatinya. Karena itulah Bapak Menteri Investasi secara konsisten menyampaikan bahwa jika pilihan yang pernah dibuat oleh negara-negara maju di masa lampau sudah mengantarkan negara-negara maju menjadi apa jadinya mereka pada saat ini, apakah kita sebagai negara berkembang tidak boleh untuk menapaki langkah yang sama? Apakah adil kalau kita sebagai negara berkembang sekarang memilih cara hilirisasi untuk negara maju, untuk menjadi negara maju, lalu jalannya tidak sepenuhnya dibuka oleh negara-negara maju tersebut. Jadi pilihan tantangan eksternal adalah sekali lagi bagaimana meyakinkan dunia internasional bahwa apa yang dilakukan Indonesia bukan hanya semata untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia dan juga terutama untuk negara-negara berkembang lain, sahabat-sahabat kita. Nah, tantangan internal adalah seperti saya sampaikan, Mbak, kita mesti memastikan bahwa ada kolaborasi. Jadi kolaborasi ini harus tidak hanya dipandang sebagai kewajiban oleh investor besar, tetapi juga dimaknai bahwa ini adalah cara mereka sustainable atau berkelanjutan. Kita pahami bahwa dalam sebuah lokasi investasi tentu tidak jarang ada kondisi yang perlu dijaga dari sisi sosial. Nah, kalau melakukan kolaborasi dengan UMKM di daerah setempat, maka ini juga akan menjaga tidak terjadinya gesekan-gesekan sosial. Kemudian yang berikut selain kolaborasi, menurut saya tantangannya adalah penyiapan sumber daya manusia. Jadi kita harus bekerja sama dengan dunia pendidikan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan industri. Pernah ada catatan yang masuk dari berbagai kalangan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang diharapkan bisa dibatasi dan itu memang dilakukan, Mbak. Pemerintah belajar banyak dari kondisi-kondisi sebelumnya bahwa penggunaan tenaga kerja asing ini hanya boleh yang memiliki kompetensi tertentu. Contoh misalnya, di sektor hilirisasi di pabrik-pabrik ini menggunakan mesin-mesin yang penggunaannya belum dikenal oleh tenaga kerja Indonesia. Jadi, para investor asing ini menggunakan tenaga kerja asing untuk sementara waktu. Yang kemudian berjalannya waktu, maka bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Apa contohnya? Saya mengambil contoh Freeport misalnya. Freeport pada masa awal sesuai dengan penjelasan dari Presiden Freeport-McMoran, Bapak Richard Atkerson, bahwa awalnya itu dulu tenaga kerjanya itu asing semua rata-rata, terutama untuk tenaga kerja teknisinya atau engineer-nya, para insinyurnya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lebih dari 80% tenaga kerja di Freeport adalah tenaga kerja Indonesia. Dan bahkan semua pekerja di sektor tambangnya itu pimpinannya juga adalah orang Indonesia. Nah, jadi memang untuk menuju kesiapan itu pasti perlu waktu. Jadi kita perlu perencanaan yang baik, perlu juga eksekusi yang tepat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang andal. Yang ketiga adalah dari sisi regulasi dan implementasinya. Kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja, sudah punya peraturan turunannya. Yang perlu kita lakukan adalah secara konsisten mengimplementasikan dan ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut saya 3 hal ini adalah bagian yang harus kita sama-sama hadapi dan saya yakin dengan rasa persatuan yang baik dan kita juga sama-sama punya optimisme ke depan, kita pengen sama-sama jadi negara maju, saya yakin 3 tantangan ini bisa kita hadapi dan kita patahkan dan kita bisa membuat tantangan ini malah menjadi sebuah kesempatan dan peluang bagi kita. Baik, tantangan tersebut justru dijadikan suatu sisi yang positif begitu ya Bu, untuk optimis menuju sebagai Indonesia negara yang maju. Terima kasih banyak Ibu Tina Talisa telah bergabung bersama kami dalam tema hilirisasi industri bantu pemulihan ekonomi lebih cepat. Terima kasih banyak Ibu, salam sehat selalu. Salam sehat, selamat malam.
Selamat malam. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.